Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mempelajari bagaimana sifat-sifat kapasitor yang digunakan sebagai penunda, saklar penunda. Supaya lebih panjang waktu penundaannya, kita bisa kasih penguat di sini transistor. Nanti akan kita bahas belakangan. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita sedikit melihat perhitungan. Tapi jangan takut kelihatannya rumit, padahal nggak begitu rumit. Misalkan suatu kapasitor diseri dengan resistor, maka hambatannya yang terjadi ini digambarkan seperti resultan dua vektor seperti ini. R-nya ke arah sana, C-nya ke arah bawah. Sehingga hambatannya yang biasa disebut sebagai impedensi ini dilambangkan dengan Z. Z di sini adalah merupakan resultan dari dua vektor di sini. Jadi R-nya berapa, C-nya berapa di sini. Nah, XC itu berapa? Besarnya berapa XC di sini? XC di sini dituliskan 1/2 PFC. Di sini ada lambang min J, ini tidak perlu diperhatikan. Ini hanya sebagai gambaran saja bahwasanya C di sini, XC di sini arahnya ke bawah. Ini untuk membedakan dengan kumparan. Nanti kalau kumparan arahnya ke atas gitu saja. Ini dilambangkan dengan bilangan kompleks J, tapi ini kita sebenarnya bukan membicarakan bilangan kompleks, hanya menunjukkan arahnya saja. Jadi anggaplah 1/2 PFC, itu saja. Jadi besarnya XC di sini adalah 1/2 PFC. Nah, kita lihat di sini ada komponen F. F ini adalah frekuensi. Kalau frekuensi ini tinggi, maka berarti impedensi atau hambatannya semakin turun. Tapi kalau F-nya ini rendah, berarti hambatannya semakin tinggi. Ini berarti bahwasanya C, kalau dilewati arus dengan frekuensi tinggi, dia akan mudah sekali dilewati. Tapi kalau dilewati dengan frekuensi rendah, maka sulit dilewati. Nah, sifat seperti inilah yang digunakan untuk menyaring, untuk memfilter. Seperti kita lihat di salon speaker ya, untuk menyaring suara yang tinggi. Suara tinggi berarti frekuensinya tinggi, maka dipasang kapasitor. Dari sini sumber suara, pasang kapasitor. Kemudian keluaran dari kapasitor dimasukkan ke tweeter, ke suara yang tinggi. Karena apa? Frekuensinya semakin tinggi berarti hambatannya semakin rendah. Sebaliknya untuk suara yang rendah tidak bisa lewat. Akan sulit sekali lewat karena apabila F-nya rendah berarti hambatannya semakin tinggi. Nah, apalagi kalau F ini 0, artinya arus DC. Maka hambatannya jadi tidak terhingga. 1/0 berarti tidak terhingga. Maka seakan-akan kalau arus DC diblok, tidak bisa lewat. Seakan-akan putus kabelnya di sini. Tapi kalau arus AC atau yang ada frekuensinya, maka bisa dilewatkan. Oke? Itu saja adalah perhitungan J. Kita lanjutkan. Gimana kapasitor kalau di seri dan di paralel? Nah, karena kita lihat C-nya ada di bawah, 1/C di sini. Maka kalau di seri seperti ini, maka dia ngitungnya juga 1/C. Jadi C ekuivalen di sini 1/C ekuivalen sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 sampai 1/Cn. Ini apabila di seri. Tapi kalau di paralel malah dibalik. Justru kalau C ini di paralel,
Akhirnya tinggal jumlahkan saja. C1 plus C2 sampai plus Cn. Oke, itulah kapasitor. Kalau ingin tahu lebih lanjut, kita bisa belajar di berbagai macam media. Ini hanya sekedar saja. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke bahasan yang lain, yaitu induktor. Induktor adalah kumparan. Setiap kawat yang dikumpar, maka dia mempunyai nilai induktansi. Lambangnya adalah seperti ini. Lain dengan resistor. Kalau resistor, lambangnya zigzag. Kalau ini, lengkung-lengkung. Di dunia elektronika banyak sekali ditemui induktor. Di sini. Seperti ini, misalkan di antena, untuk trafo, transformator, dan lain sebagainya. Di sini ada toroida. Ada kumparan yang digulung di sini, kemudian dilapisi dengan plastik. Ada juga yang seperti ini. Ada yang dibentuk seperti komponen, tapi sama saja. Nah, intinya adalah kumparan saja. Ini namanya induktor. Nah, induktor lain dengan kapasitor. Arahnya kebalik. Sama 2 pfc. Kalau kapasitor, kalau di sini 2 pfl. Arahnya ke atas. Kalau C ke bawah, kalau L ke atas. Sehingga kalau kita tahu berapa Henry, ini satuannya dalam Henry, berapa Henry, bisa milihenry, kebanyakan yang dipakai adalah milihenry. Nah, R di sini diseri dengan kumparan, maka hambatannya jadi resultan seperti ini. Nah, kita lihat F-nya di sini ada di atas. Maka semakin tinggi frekuensi, berarti hambatannya akan semakin besar. Semakin kecil frekuensi, maka hambatannya semakin kecil. Nah, sifat seperti inilah yang digunakan untuk filter juga. Jadi L atau kumparan, maka frekuensinya semakin tinggi, maka semakin sulit untuk lewat. Tapi kalau frekuensinya rendah, akan semakin mudah untuk lewat. Ini biasanya digunakan untuk menapis frekuensi. Kalau kita lihat di salon, nah ini untuk frekuensi yang rendah. Nah, ini sangat banyak kita temui sifat kumparan yang seperti ini. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali menemukan induktor ini. Contohnya peralatan-peralatan di rumah tangga kita. Hampir seluruhnya memakai kumparan. Kita lihat seperti kulkas. Kulkas digerakkan oleh motor listrik. Motor listrik, kumparan juga. Kemudian mesin cuci digerakkan motor listrik. Motor listrik juga kumparan. Kemudian televisi, di dalamnya ada trafonya, penurun tegangan. Trafo juga kumparan. Hampir seluruh peralatan di rumah tangga kita, bebannya adalah berbentuk induktif. Oleh karena itu, orang biasanya untuk menghemat listrik, maka memasang kapasitor. Agar XL ini jadi berkurang. Kalau ditambah kapasitor, akhirnya ininya jadi turun. Faktor dayanya jadi kecil. Cos P di sini jadi kecil, sudutnya jadi kecil, akhirnya jadi hemat listriknya. Jadi kita bisa tambah kapasitor, kita tancapkan, kita hubungkan paralel, membentuk rangkaian pos P namanya, maka jadi hemat listriknya. Oke, lebih lanjut. Kalau induktor di seri seperti ini, maka caranya menghitung induktor ekuivalennya sama dengan resistor. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sini 2 pfl. Ini ada di atas. Kalau C tadi 1/2 pfc. Jadi C-nya ada di bawah, 1/4 C. Nah, kalau ini 2 pfl berarti di atas. Berarti kalau di seri seperti resistor di atas. L1 plus L2 sampai plus Ln. Kalau di paralel, maka seperti L ekuivalen sama dengan 1/L1 plus 1/L2 dan seterusnya. Itulah induktor.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bahas tentang elektronika, komponen-komponen elektronika yang aktif.